Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Salam, salam bahagia. Seperti yang kita ketahui, betapa sungguh luar biasanya perkembangan teknologi di masa sekarang ini, khususnya teknologi informatika. Jadi kehadiran internet, kehadiran sosmed, dan berbagai aplikasi, dan juga kehadiran HP atau smartphone seperti ini. Saat ini jumlah HP atau smartphone ini lebih banyak atau lebih besar jumlahnya dibandingkan penduduk Indonesia khususnya, atau mungkin di dunia. Jadi sungguh luar biasa. HP yang kecil ini sangat luar biasa, memiliki banyak keunggulan, ada berbagai aplikasi, bisa terisi aplikasi games, aplikasi sosmed, kemudian juga bisa melihat infotainment, dan nyaris saat ini pihak negara atau pemerintah kesulitan untuk dapat menyensor, melakukan sensor, seolah tanpa batas, tanpa sensor, apapun ada di HP ini, hal-hal yang sungguh bermanfaat positif, namun sebaliknya juga ada hal yang negatif. Saudara-saudaraku, juga ini adalah berdasarkan pengalaman hidup saya. Saat ini bagaimana dampak atau pengaruh HP ini, khususnya bagi keluarga Kristen, bagi orang Kristen. Secara khusus, bolehkah seorang Kristen main games? Bolehkah seorang Kristen melihat nonton sinetron? Bolehkah orang Kristen menonton infotainment? Saudara-saudaraku, bukan persoalan salah atau benar, tapi ini berdasarkan pengalaman saya. Saya seseorang yang menyukai olahraga motor GP dan kemudian Formula One, balapan motor dan balapan mobil. Di suatu masa, beberapa tahun yang lalu, saking sukanya, maka saya juga suka main games, aplikasi balapan motor dan balapan mobil. Kemudian saya kecanduan. Jadi kalau sudah main games motor GP atau balapan mobil, maka waktu saya tersita habis, saya fokus, konsentrasi dengan main games, dan ketika ada orang lain, saya tidak peduli. Jadi saya harus sampai puas. Saya juga di masa dulu, aplikasi game sederhana, ada namanya permainan Tetris. Itu juga saya kecanduan, saudara-saudaraku. Dan kemudian ketika di televisi ada motor GP atau Formula One, maka saya lebih memprioritaskan untuk menonton motor GP, balapan motor atau balapan mobil. Dan yang lainnya tidak saya pedulikan. Jadi saya sungguh sudah kecanduan. Dan kalau saya melihat ketika main games, itu pikiran kita konsentrasi penuh, waktu kita tersita, dan seharusnya pikiran kita, waktu kita untuk hal yang bermanfaat, tapi saya hanya ingin memenuhi hasrat kepuasan diri saya dengan main games atau nonton motor GP, balapan motor, balapan mobil, juga main games Tetris. Saya bisa berjam-jam untuk bermain games, atau saya fokus jika ada balapan motor maupun balapan mobil. Demikian pula jika ada sinetron atau infotainment,
Dulu saya pernah juga ada infotainment yang menceritakan tentang peristiwa keluarga atau orang per orang yang menguras perasaan. Saya harus menonton. Tetapi ternyata itu direkayasa, bukan sesuatu yang sebenarnya. Jadi semenjak itu saya pelan-pelan secara bertahap, saya sekarang tidak lagi main games, tidak lagi senang nonton sinetron, tidak lagi juga menonton infotainment. Jadi saya sudah bisa terlepas dari kecanduan hal-hal yang tidak terlalu bermanfaat bagi saya. Sehingga hidup saya, waktu saya, pikiran saya bisa saya gunakan yang lebih bermanfaat. Jadi saudara-saudaraku, saya hanya ingin pesan berdasarkan pengalaman hidup saya. Jadi saya pernah mengalami bagaimana saya kecanduan main games, saya kecanduan nonton motor GP, saya kecanduan balapan mobil, saya kecanduan main Tetris, kecanduan nonton infotainment, kecanduan menonton sinetron, dan kecanduan-kecanduan yang lainnya. Jadi saudara-saudaraku, jikalau kita memiliki kesenangan dan sampai kesenangan itu justru mengendalikan kita, mengikat diri kita, menyita waktu dan tenaga pikiran kita, maka kita harus tenang, berpikiran, dan segera putuskan untuk tidak kecanduan. Karena itu memang tidak mudah, tetapi ketika kita bisa melepaskan itu, beban kita menjadi ringan dan pikiran kita tidak menjadi tegang, saudara-saudaraku. Jadi pikiran kita bisa lebih tenang, waktu dan tenaga kita bisa kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Jadi saudara-saudaraku, saya tidak pada tataran soal salah dan benar, tetapi marilah saudara-saudaraku menggunakan hidup ini, menggunakan waktu, tenaga, pikiran kita untuk hal yang lebih bermanfaat. Hidup kita milik Tuhan dan dicipta oleh Tuhan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat, bukan hanya untuk memuaskan ego kita, tidak hanya untuk memuaskan diri kita sendiri, tetapi hidup kita dapat menjadi berkat demi kemuliaan nama Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, marilah kita pergunakan hidup kita, waktu kita, tenaga kita untuk hal-hal yang lebih mulia, lebih baik, lebih bermanfaat, dapat menjadi berkat demi kemuliaan nama Tuhan. Kita lepaskan segala kesenangan-kesenangan duniawi yang mengikat dan mengendalikan kita, sehingga kita bisa terlepas dari hal-hal tersebut, tidak kecanduan, tapi kita bisa dibebaskan. Karena saudara-saudaraku, iblis dapat seperti bagikan malaikat terang. Adam dan Hawa dicobai dengan memutarbalikkan firman Tuhan. Jadi begitu licinnya iblis. Secara pelan-pelan, oh main games itu tidak apa-apa, nonton sinetron tidak apa-apa, kemudian nonton Formula One tidak apa-apa, itu biasa, sesuatu yang menyenangkan, tidak ada salah. Tapi kemudian sedikit demi sedikit kita diikat, kemudian dikendalikan dan kita kecanduan. Demikian pula tentang rokok. Kita bisa kecanduan dengan kita merokok. Karena kenyataannya ketika kita merokok, kita sulit melepaskan. Dan saya pernah mengalami itu sampai 2-3 kali saya harus bisa memutuskan tidak merokok. Bisa terlepas dari ikatan rokok, saya sampai 2-3 kali berjuang, saudara-saudaraku. Jadi marilah hidup kita pergunakan untuk hal yang positif, yang bermanfaat, yang dapat menjadi berkat demi kemuliaan nama Tuhan. Hidup ini sementara, perbuatlah untuk hal yang sungguh mulia, perbuatlah hidup ini untuk sungguh-sungguh yang bermanfaat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salam, salam bahagia, Tuhan memberkati.